Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kita dapat berkumpul dalam majlis ilmu ini yang insyaallah Allah berkati gitu. Dan gak sampai sebulan lagi kalau nggak salah ya, kita akan menuju bulan suci kita, yaitu bulan Ramadan. Bener nggak sih? Bener kan ya? Kalau nggak salah 19 Februari ya, kita akan mengadakan Ramadan. Dan kalau nggak salah Idul Fitri kapan tuh? Maret 30 ya? 19 ya? Kalau nggak salah di bulan Jumat insya Allah, di bulan Jumat ya. Ya, intinya dari Jumat insya Allah. Di malam hari ini kita akan mengadakan kajian dalam Bahar series kajian kitab Fathul Qorib. Kita akan insya Allah akan membahas tentang bab fardu puasa dan hal-hal yang membatalkannya. Dan tentu kajian ini untuk persiapan kita menuju bulan Ramadan nanti gitu. Jangan sampai ntar ketika kita bulan Ramadan kita lupa gitu, ada hal yang gini. Mungkin kita nggak tahu gitu saat kita bulan puasa, mungkin kalau kita makan tuh nggak batal gitu. Mungkin kita nggak tahu kan. Maka di malam ini kita akan membahas tentang itu kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Nur Muhammad Jabbar. Tafadhol masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuriddin wad dunya wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahma. Waghfir li abaina wa ummahatina wa li ikhwanina wa li jami'al muslimin. Wansur ikhwanina al-mujahidin fil Gaza nasran 'azizan mu'azzara. Alhamdulillah rabbil alamin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita nikmat yang dimana tidak semua orang diberikan nikmat ini, yaitu nikmat duduk di taman-taman surga, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi tema kita pada malam hari ini adalah tentang Ramadan, yaitu fardu Ramadan dan yang membatalkan puasa Ramadan. Perlu kita ketahui, Ramadan itu secara definisi, secara bahasanya apa? Ramadan itu secara definisi, secara bahasanya itu yaitu al-imsak. Imsak itu apa? Menahan dari semua hawa nafsu, dari makan dan minum, dari segala macam keburuk-burukan. Nah, kemudian Ramadan, kalau kita lihat secara dalam bahasa Arab itu, Ramadan itu artinya Romad. Dulu orang Arab ini menamakan bulan-bulan Hijriah itu sesuai keadaannya, sesuai musimnya. Jadi Romad itu arti dalam bahasa Arab itu panas. Nah, itu secara bahasa definisi, secara bahasa lughahnya. Kemudian Romad ini kalau kita artikan secara syariat, Romad ini artinya, kan arti dalam bahasa Arabnya itu panas. Kemudian panas atau penghapus gitu, artinya Ramadan. Nah, kemudian kalau kita artikan dalam syariat, itu apa? Yaitu panas yang menghancurkan dosa-dosa orang mukmin. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang puasa Ramadan secara iman dan wahtisaban, secara iman dan betul-betul puasa wahtisaban dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya, apa yang telah berlalu di dosa-dosanya. Masya Allah, gimana kita ini telah melakukan dosa, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kemudian pertama kali di fardu Ramadan ini pada tahun kedua Hijriah Islam, yaitu pada saat perang Badar, perang terbesar dalam sejarah, perang terhebat dalam sejarah Islam, yaitu perang Badar. Ketika 1000 pasukan orang musyrikin kafir Quraisy ini bertemu dengan 313
mujahidin muslim. Di situ Allah memberikan pertolongan, yang mereka itu mujahid, mereka itu puasa, tapi Allah berikan pertolongan dengan kemenangan. 313 dibandingkan dengan 1000. Tapi Allah berikan kemenangan orang muslim yang 313 ini. Di sini temanya adalah saya akan bacakan fardu-fardu puasa dan yang membatalkan puasa. Sebelum kita baca, mungkin kita hadiahkan Al-Fatihah kepada muallif. Ila sahibil kitab, Syekh Abi Abdullah Muhammad Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faraidus shaum, fardu-fardu shaum itu, wa faraidus shaum arba'u khisalin, dan fardu-fardu puasa itu ada 4 perkara. Ahaduha, yang pertama, an-niyatu bil qalbi. Pertama, niat itu di hati. Niat itu bukan di lafaz. Kalau secara lafaz itu hanya sunnah. Niat itu kita sebutkan dalam hati, saya niat berpuasa Ramadan besok karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dalam hati, bukan dilafazkan. Kalau lafaz itu hanya sunnah gitu. Kemudian fa in kana shaumu fardhan ka Ramadan aw nadran fala budda min iqa'in niyyah lailan. Wa yajibu ta'yinu fi shaumil fardhi ka Ramadan. Kemudian dikatakan di sini bahwa sungguhnya puasa fardu Ramadan atau puasa nazar itu wajib niatnya itu pada malam hari. Maksudnya malam hari ini gimana? Malam hari ini mulai dari setelah maghrib sampai sebelum subuh, sampai sebelum azan subuh. Azan subuh itu terakhir. Itu kalau puasa Ramadan, puasa nazar. Puasa Ramadan atau puasa nazar. Berbeda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu kalau kita nggak makan, misalnya kalau kita nggak makan dari setelah subuh kita nggak makan sampai jam 9, jam 10, 11, itu kalau kita belum makan kita bisa niat puasa. Berbeda dengan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan itu wajib niatnya pas malam sebelum azan subuh. Itu perbedaan puasa fardu dengan puasa sunnah. Fala budda min iqa'in niyyah lailan wa yajibu ta'yinu fi shaumil fardhi ka Ramadan. Dan di sini beliau mengatakan wajib kita itu meniatkan fardu puasa Ramadan. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan. Fardu lillahi ta'ala. Fardunya itu wajib kata beliau. Wa akmalun niyyah, dan paling sempurnanya niat itu apa? Ayyaqula syakhs nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan hadhihi sanata lillahi ta'ala. Ya kita udah mafhum lah, udah tahu lah gimana niat puasa nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanata lillahi ta'ala. Kemudian itu sempurna niat. Kemudian wasani, dan fardu puasa yang kedua itu apa? Al-imsaku 'anil akli wasyarb, yaitu menahan dari makan dan minum. Wa in qallal ma'kul wal mashrubu 'inda ta'ammudi. Nah, kalau seandainya dia enggak apa-apalah, makan dikit aja, enggak apa-apa katanya. Itu tetap batal. Walaupun sedikit, walaupun setetes air, walaupun secuil gitu. Itu pasti membatalkan puasa, walaupun sedikit. Walaupun sedikit yang dimakan, sedikit yang ditelan, secara sengaja itu membatalkan puasa. Fa in akala nasiyan aw jahilan lam yuftir in kana qariban ahdin bil Islam. Kemudian kalau seandainya dia makan nih. Kalau seandainya dia makan tapi lupa, atau dia itu baru masuk Islam jadi enggak tahu. Ya orang belum tahu Islam lah. Dia baru masuk Islam tiba-tiba pas bulan Ramadan, sehari setelah masuk Islam masuk bulan Ramadan. Dia nggak tahu gimana puasa itu, nahan dari makan dan minum. Kemudian disebutkan di sini kalau dia lupa itu puasanya nggak batal. Disebutkan dalam kitab yang lain, kitab Minhajut Thalibin, itu walaupun banyak makannya itu nggak batal. Tapi jangan pura-pura gitu kan, makan apa? Cuci masakan ada yang mengatakan itu boleh tapi jangan ditelan, makruh cuci masakan tuh, jangan ditelan. Itu cuci masakan. Kalau makan banyak lupa, itu rezeki dari Allah itu. Udah makan banyak kan enak gitu kan. Kemudian di sini aw nasha'a ba'idan 'anil ulama wa illa aftara. Kalau seandainya dia itu baru sudah lama masuk Islam, tapi dia nggak tahu.
dan dia itu mungkin malas belajar atau malas pergi ke ulama gitu menanyakan. Nah, kalau seperti itu karena kemalasan dia, maka puasanya itu batal. Itu yang kedua. Yang pertama tadi niat, dari fardu-fardu puasa itu niat, dan yang kedua itu al-imsak, menahan diri dari makan dan minum. Kemudian yang ketiga yaitu al-jima' amidan, yaitu berhubungan badan suami istri gitu. Nah, wa ammal jima'u nasiyan fakal akli nasiyan. Kemudian dikatakan di sini orang yang berhubungan suami istri tapi lupa. Ada ya orang berhubungan tapi lupa gitu. Berhubungan tapi lupa. Pada dia nggak tahu itu bulan Ramadan, dia berhubungan tapi lupa, maka seperti orang yang makan. Jadi di situ kalau sebentar nggak batal juga, lama pun nggak bentar. Karena dalam makan mau dikit mau banyak sama aja. Nah seperti itu. Ini bagi orang yang sudah punya udah ada suami istri gitu. Kemudian yang keempat apa? Ta'ammudil qai'i, yaitu muntah dengan sengaja. Walau ghalabahul qai'u lam yubtil shaumhu. Kalau seandainya ini maksud muntah di sini itu dia muntah yang mungkin mabuk laut atau baru dari bis atau baru dari mobil gitu. Itu kalau dia muntah itu nggak batal. Tapi kalau dia sengaja masukkan tangannya sampai muntah, batalin puasa, mau makan gitu kan, makan kebab apalah gitu. Itu batal puasa. Kemudian itu ada 4 di sini. Disebutkan yang pertama tadi fardu puasa itu ada 4. Yang pertama niat, yang kedua menahan dari makan dan minum, yang ketiga jima, yang keempat ta'amudul qai, yaitu sengaja muntah. Kemudian kita akan berpindah ke apa-apa sih yang batalin puasa kita nih. Kadang kita nggak tahu, kita kerjakan sesuatu yang batalin puasa gitu. Mubtilatu shaum, yang membatalkan puasa, walladzi yuftiru bihi shaim 'asharatu asya. Yang membatalkan puasa itu apa sih? Ada 10 perkara yang membatalkan puasa. Ahaduha wa thaniha, yang pertama dan yang kedua itu apa? Ma wasala 'amdan ilal jawfil munfatih au ghairil munfatih. Di sini apa-apa yang sampai ke perut kita. Itu yang pertama membatalkan puasa tuh. Apa-apa yang sampai ke perut kita. Kal wusuli ma'mutatin ila ra'si wal murad imsaku shaum an wusuli ainin ila ma yusamma jawfan. Nah, kemudian kan di sini yang batalkan puasa di sini sebutkan yang pertama itu apa yang masuk ke jauf kita. Kalau di dalam kitab lain jauf itu disebut perut. Nah, di perut kita. Kemudian apa yang masuk ke kepala kita, bagian kepala nih. Lubang-lubang ada di bagian kepala kita nih. Hidung, telinga. Kalau pori-pori enggak, disebutkan dalam kitab Minhajut Thalibin itu kalau air kan kita berwudu nih, kan itu kan kadang pori-pori ada yang besar-besar atau yang apa itu nyerap kadang. Itu enggak batalin puasa itu. Yang batalin itu hidung, telinga. Kemudian wal muradu imsaku shaim an wusuli ain ila ma yusamma jawfan. Nah, di sini yang dimaksud sama beliau apa-apa yang masuk ke perut atau ke lubang-lubang ini yaitu ain. Ain ini benda gitu. Mau makanan, mau kecuali kalau nggak sengaja ya. Mungkin masuk lalat ke sini atau masuk nyamuk apa gitu kan nggak sengaja. Itu nggak apa-apa kalau nggak disengajakan. Intinya masuk air, masuk ya semua jenis makanan lah atau apa, semua masuk itu batalin. Kemudian watsalitsu, dan yang ketiga dari yang batalkan puasa itu apa? Al-huknah fi ahadis sabilain. Wa huwa dawaun yuhkanu bihil maridu fi kubulin aw duburin al-mu'abbaru anhuma fil matni bisabilin. Di sini disebutkan yang membatalkan puasa yang ketiga itu apa? Al-huknah. Obat yang masuk dari dua jalan. Dua jalan itu apa? Belakang kita sama depan kita, bagian bawah gitu. Paham kan? Maksud paham kan? Kubul dubur. Paham? Bagian kubul sama dubur kita. Itu kalau ada masuk obat atau apa, itu yang membatalkan puasa juga. Intinya semua lubang itu membatalkan puasa gitu. Warabi'u, dan yang keempat itu yang tadi yang ketiga,
Kemudian yang keempat, al-qai'u amdan, yaitu muntah secara sengaja. Jadi dimasukkan tangannya ke dalam gitu, dimasukkan dipaksa biar muntah. Itu membatalkan puasa. Kalau tadi saya sudah sebutkan, muntah secara sengaja itu enggak membatalkan. Fa illam yata'ammad lam yabtul shaumuhu kama sabaq. Jikalau dia enggak sengaja muntah, itu enggak apa-apa. Kemudian yang kelima, apa? Dia yang membatalkan puasa yang kelima, al-wat'u amdan fil farji. Yaitu berhubungan suami istri. Itu yang membatalkan puasa. Wala yaftirus shaim bil jima'i nasiyan kama sabaq. Dan di sini diulangi lagi gitu. Orang yang berhubungan suami istri tapi lupa itu tidak membatalkan puasa. Bisa lupa gitu ya. Kemudian yang keenam, al-inzal. Apa itu inzal? Wahwa khurujul mani, yaitu keluarnya mani gitu. Jadi kadang dalam fikih ini ada hal-hal yang sensitif gitu. Jadi kalau dalam fikih itu harus kita zahirkan, harus kita jelaskan gitu. Kadang kalau nggak jelas nggak paham, salah paham nanti. Jadi harus jelas. Yang keenam itu apa? Mengeluarkan keluarnya mani. An mubasyaratin bila jima'in, yaitu dia mengeluarkan maninya secara bukan dengan hubungan suami istri gitu. Di sini dibilang bukan berhubungan suami istri. Muharraman kana ka ikhrajihi biyadihi. Entah dia mengeluarkannya secara haram, di sini pengarang kitab menyebutkan agak sensitif dikit, itu mengeluarkan dengan tangannya. Kalau bahasa ininya apa ya? Masturbasi, onani gitu. Itu batalin puasa. Au ghairu muharramin, atau enggak haram. Dia enggak ngeluarin secara haram gitu. Gimana caranya? Kayak kharajihi biyadi zawjatihi au jariyatihi. Dia ngeluarinnya itu pakai tangan istrinya. Atau jariyatihi. Dulu ada budak. Jadi kan dalam Islam itu kita boleh punya istri itu 4. Kalau budak bebas. Au jariyatihi, atau tangan budaknya gitu. Kemudian wahtaraza bimubasyaratin an khurujil mani bil ihtilam fala iftara bihi jazman. Kemudian gimana nih kalau kita mimpi basah, batal enggak? Enggak. Di sini jawaban mu'alif tidak. Kemudian dalam kitab yang lain disebutkan dalam kitab Minhajut Thalibin itu kalau keluar mani kita tapi bukan dengan mimpi basah, bukan juga dengan berhubungan, bukan juga dengan cara yang haram, itu tidak membatalkan. Seperti dikeluarkan, mungkin dia menghayal bulan puasa gitu kan, tiba-tiba keluar, afwan ya, mohon maaf. Ini biasanya agak sensitif dalam fikih itu. Dan tiba-tiba keluar itu enggak batal. Tapi makruh tahrim. Disebutkan dalam kitab Syarah Minhaj, Syarah Fathul Mu'in. Itu disebutkan makruh tahrim, makruh yang mendekati haram. Sebaiknya jangan dilakukan. Atau lihat perempuan tiba-tiba keluar gitu. Atau sebaliknya, perempuan lihat laki atau gimana? Itu enggak batalin, tapi itu makruh tahrim, sangat dimakruhkan. Kemudian yang ke-7 itu, yang ke-7 sampai yang ke-10 itu apa? Al-haidu. Ini khusus untuk perempuan. Haid, wan nifasu, ini juga khusus untuk perempuan, yaitu nifas. Wal junun. Ini laki perempuan. Junun ini gila, laki perempuan. Wariddah, dan juga murtad. Orang yang murtad, ketika dia murtad batal puasanya. Famata tara'a syai'un minha fi asna'is shaum abtalahu. Dan jikalau kalau seandainya muncul sesuatu yang berapa ini? 3. Haid, nifas, junun, riddah, 4. Yang 4 ini haid, dia nifas, gila sama murtad. Itu kalau misalnya dia puasa tiba-tiba setengah jam lagi mau azan, tiba-tiba dia murtad. Nauzubillahi min dzalik. Dia pindah ke agama yang lain gitu. Itu batal puasanya. Dia haid setengah jam lagi nih atau 15 menit lagi nih, puasanya batal juga. Wan nifas, dan begitu juga nifas. Wal junun, dan begitu juga orang gila.
pertanyaannya bagaimana hukum donor darah Ya, donor. saat di bulan Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk masalah donor darah, sebagian ulama khilaf. Jadi ada yang membolehkan, berbeda khilaf itu berbeda pendapat. Dalam ini referensinya dari beberapa kitab Syafi'i, Imam Syafi'i, donor darah tidak membatalkan puasa sebagaimana bekam, walaupun dilakukan dengan proses injeksi di bagian tangan. Namun tidak ada benda yang masuk ke anggota tubuh hingga tubuh bagian dalam melalui rongga terbuka. Donor darah tidak lebih merupakan proses melukai tubuh yang tidak mempengaruhi kesahan puasa, seperti halnya melukai tubuh dengan jarum, pisau, atau benda-benda lain. Oh. Intinya ada khilaf dan khilaf, contoh kalau di ya ada buku contoh namanya buku ya Allah, Bidayah bukan Bidayah apa tuh, buku yang isinya 4 mazhab sekaligus, Bidayatul Mujtahid. Itu akan dibahas tentang apa haramnya itunya apa namanya, khilafnya apa gini-gini, tapi kita kan dalam referensi Imam Syafi'i begitu kan ya. Dan pertanyaan selanjutnya ada yang ingin bertanya, silakan saja. Mungkin Ana mau tambahkan dikit yang tadi. Oh iya. Kalau dalam masalah khilafiyah itu kan perbedaan pendapat gitu. Nah, biasanya perbedaan pendapat itu masalah ijtihadiyah, bukan masalah yang langsung dari Rasulullah gitu. Maksudnya Rasulullah sebutin ini gitu. Kalau masalah ijtihadiyah itu biasanya masalah yang nggak ada mungkin di zaman Nabi gitu. Nah, baru-baru masalahnya gitu. Nah, kalau masalah seperti itu, kalau dalam masalah ijtihadiyah itu sebaiknya kita mengambil hukum yang lebih ahwat, yang lebih hati-hati gitu. Yang mana lebih hati-hati nih? Maksudnya lebih hati-hati itu apa? Kalau seandainya yang pendapat A membatalkan, pendapat B tidak membatalkan, lebih baik kita mengambil pendapat yang membatalkan gitu. Lebih hati-hatinya gitu, secara hati-hatinya. Untuk masalah khilaf, kan ini antara ulama-ulama ya. Ada kita mengikuti ulama, mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan beliau nggak batal karena dikiaskan dengan bekam. Tetapi yang tahu saya itu ketika Imam Hanafi di situ batal. Di situ batal. Mazhab Hanafi membatalkan puasa karena dikiaskan dengan bekam. Nah, jadi khilafnya tuh nggak semua 4 mazhab ini bercondong kepada satu pegangan gitu. Jadi mungkin Imam Syafi'i mengatakan demikian, tapi Imam Hanafi beda. Jadi pemikiran seseorang itu berbeda-beda. Nah, maka yang disebutkan Imam Syafi'i itu kenapa tidak membatalkan, karena dikiaskan dengan hijamah bekam. Tetapi kalau misalkan kita lihat kalau dikiaskan dengan bekam, maka Imam Hanafi itu membatalkan puasa. Kemudian kenapa Imam Syafi'i tidak membatalkan puasa? Karena kita dilihat apa itu puasa? Sesuatu yang membatalkan puasa itu sesuatu yang masuk ke dalam jauh itu perut gitu. Jadi sesuatu apa-apa yang masuk ke dalam jauh, maka itu membatalkan puasa. Adapun tadi donor darah, jikalau itu memang masuk ke dalam jauh atau ke dalam rongga ke dalam perut, maka itu batal. Tapi kalau misalkan tidak masuk, maka itu tidak batal. Seperti tadi infus. Kenapa batal? Karena masuk ke dalam jauh. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ingin bertanya? Dari Bang Hafid, Bang Hilmi, mau tanya? Mau nanya, Bang? Kalau sudut gimana?
Beneran pertanyaan dong ini bang. Oh, Oh, gimana pertanyaannya? Pertanyaannya gimana, Bang? Jadi kalau orang rokok itu kadang rokoknya itu kena air liur nggak? Ada air liur nggak kena? Kena ya? Kena. Jadi disebutkan dalam kitab Minhajut Thalibin karya Imam Nawawi, di situ beliau menyebutkan kasih contoh. Ini bukan contoh tentang rokok, tapi contoh tentang orang kalau ngejahit. Jadi orang kalau ngejahit itu kan kalau masukin benang tuh kadang dimasukkan dulu. Nah, itu dikeluarin lagi. Kalau dimasukkan itu batalin puasa. Sama kayak rokok. Keluar masuk. Jadi sesuatu barang atau sesuatu benda yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian dikeluarin, kemudian dimasukin, itu batal. Sama misalnya kalau kita mau ada ludah misalnya. Itu kalau ada ludah masih di dalam, kita telan sampai full mulut kita, telan lagi, gawat banget ya sampai full. Kalau full telan lagi biar kenyang, itu nggak batalin. Tapi kalau udah keluar dihirup lagi, itu batal. Nah, kan Jadi ada sebuah isu bahwa ketika kita wudhu itu kan tentu kita berkumur gitu. Setelah itu ada keraguan ketika kita udah mengeluarkan air dari mulut tadi itu, apakah masih ada sisa-sisa air di sini gitu. Normalnya orang kan nelen ludah kan gitu. Nah, ketika ingin nelen ludah setelah wudhu itu ada keraguan bahwa ini airnya masih kah gitu, atau udah boleh ditelan kah gitu ludahnya itu, gimana caranya untuk kita biar bisa nggak ragu gitu untuk bisa nurun tadi. Jadi agama Islam ini agama yang mudah. Ad-dinu yusrun. Nah, orang nih kalau mau ragu nih, misalnya dia wudhu atau kumur atau gimana gitu saat dia puasa bulan Ramadan itu kumur. Nah, kemudian selesai kumur itu dia ragu apakah air sisa kumurnya itu masih ada atau enggak. Disebutkan di beberapa kitab itu dikatakan kalau seandainya sesuatu itu enggak kita bisa hindari gitu, seperti disebutkan dalam kitab itu debu, atau kayak yang saya sebutkan tadi, lalat, debu atau apa gitu, atau sisa makanan gitu. Kita nggak sadar kadang ada sisa makanan tapi masuk ke dalam gitu. Nah, mungkin ada bekas makanan, dia ngalir sendiri ke dalam kadang. Nah, itu nggak membatalin puasa. Hal yang seperti itu. Nah, sama seperti itu mungkin ada supaya menghilangkan keraguan nih, kita udah ludah semua, udah aman insya Allah. Nah, kemudian dalam fikih itu ada kaidah al-yaqinu la yazulu bisyaki. Keyakinan itu tidak bisa keraguan-raguan itu tidak bisa menghilangkan namanya keyakinan. Kalau kita udah yakin. Nggak akan yakin itu hilang dengan ragu-ragu. Seperti itu. Nah, ada lagi yang bertanya? Sudah ya? Atau ada lagi? Mungkin udah. Ini mungkin ada pertanyaan dari Akhwat. Pertanyaannya tuh, kita kan mau mulai perjalanan Bang. Nah, berangkatnya itu tanggal 18. Sampai ke Indo tanggal 19. Kemungkinan jam 2 siang. Nah, itu bisa nggak kalau misalnya satu hari itu nggak puasa? Bisa dikodok di lain hari kan ya? Jadi dia berangkat tanggal Satu hari sebelum Ramadan. 1 hari sebelum Ramadan. Terus Terus di hari Ramadannya, di hari pertama Ramadan. sampai di hari Ramadannya. Pertengahan hari. Mungkin nggak bisa sahur atau bagaimana gitu. Oh, yang ke terawih. Terawih ya, di pesawat, di terawih berjamaah di pesawat. Ini yang ditanyakan boleh puasa atau enggak ini gitu?
yang dipertanyakan, bisakah kita itu di hari itu nggak puasa lalu kita dikodo aja di lain waktu gitu? Puasa kodo gitu. Jadi Safar. iya. Ya, salah satu uzur nggak puasa itu safar. Jadi kita safar gitu. Jadi boleh safar, kemudian sakit. Dalilnya. Faman kana maridhan, nah sakit. Aw ala safarin atau safar, faidatu min ayyamin ukhra. Dia qada gitu, dia hari yang lain. Nah, jadi kalau dia berangkat musafir mau kemana-mana itu boleh dia nggak puasa, tapi qada. Kenapa qada? Kok beda gini? Kalau haid, perempuan haid itu puasa, kalau puasa diqada, sedangkan sholat enggak. Kenapa? Inilah Islam. Islam itu agama yang latif, yang lembut. Islam itu agama yang meninggikan derajat perempuan. Kenapa tidak di qada gitu? Oh ya, sholat seandainya dia haid itu, haid atau nifas itu misalnya berapa hari itu, 7 hari misalnya. Wah, itu 7 hari harus qada tuh. Sholat terus 17 kali dia sholat. 1 hari 17 kali dia sholat, 17 rakaat dia sholat. Nah, berbeda dengan puasa, karena puasa itu juga salah satu dari rukun Islam. Bunyal Islam ala khamsin, salah satunya itu puasa, yaitu puasa. Kalau seorang itu tidak mengerjakan puasa, maka Islamnya itu belum sempurna, Islamnya itu belum dianggap Islam. Mungkin itu. Bagi orang yang bersafar ketika Ramadan itu ada syarat-syaratnya juga. Apa itu syarat-syaratnya? Keluar dari umron. Umron tuh kalau misalkan kita gapura lah. Dari gapura itu sebelum subuh. Kalau misalkan dia keluar setelah subuh, maka di situ tidak boleh untuk berbuka puasa. Coba jelasin lagi. Jadi harus puasa. Ya, tidak dapat uzur. Meskipun dapat uzur safar, tapi bukan untuk uzur puasa. Untuk salat qasar atau salat jamak. Itu dapat. Cuma untuk puasa dia harus melewati umrah tadi tuh gapura. Kalau misalkan Perbatasan Sakaria. ya perbatasan kota. Perbatasan kota. Itu. Kalau misalkan dia setelah sebelum subuh dia sudah di luar gapura, nah maka di situ boleh untuk tidak puasa. Tapi kalau misalkan dia masih dalam rumah, belum safar atau masih dalam lingkungannya, ketika misalkan jam 7 berangkat untuk safar, 7 maka di situ 7 pagi di situ tidak boleh untuk berbuka puasa. Harus puasa. Tuh. Jadi kalau misalkan keluar dari umron gapura baru itu boleh tidak puasa dengan syarat keluarnya sebelum subuh. Itu keluarnya itu kan disyaratkan itu keluarnya sebelum subuh. Misal dari Sakaria nih, dia sebelum subuh. Itu bisa di safarnya boleh dia nggak puasa. Misalnya kalau seandainya dia jam 7 berangkat dari sini, dia nginep di Istanbul, itu masih di safar tuh. Dia nginep di Istanbul, besok harinya berangkat. Dia berangkat dari sini jam 7 atau jam 8 gitu. Tapi besok dia berangkat dari Istanbul. Pertama dia safar dari Sakarya jam 8 Istanbul. Kemudian mungkin dia nginep di Apar atau di mana. Itu selama sehari, besoknya berangkat. Yang itu boleh. Boleh nggak berpuasa. Kecuali dari sini dia jam 7, jam 8 setelah subuh gitu. Kan syaratnya itu sebelum sama setelah itu yang jadi umpamanya gitu. Sebelum boleh, sesudah boleh. Sesudah nggak boleh. Seandainya jam 7 berangkat, kemudian tiket pesawatnya mungkin jam 5 sore atau jam berapa. Seperti itu yang nggak boleh. Jadi ibaratnya itu sesudah sama sebelum. Boleh sesudah subuh, tapi itu di hari kedua gitu. Mungkin di hari Istanbul, mungkin baru tiketnya 1 hari setelah itu.
Ya udah dianggap safar. Kita ke Istanbul, kita safar itu, rukhsah safar itu sampai kapan sih? Selama 3 hari. Dan kita nggak niat mukim gitu, kita nggak niat tinggal di situ. Misalnya kita baru datang dari Indonesia ke Sakarya, masih ada rukhsah lah, kita sholat 2 rakaat aja, begitu. Selama 3 hari 2 rakaat. Itu nggak boleh. Itu karena kita sudah niat namanya tinggal di sini. Yang boleh itu kita cuma lewat aja gitu. Misal kita ke mana gitu, ke transit gitu, mungkin dari kita mau ke Arab gitu, transit di Turki. Itu transitnya walaupun transit selama 3 hari itu boleh kita qasar namanya sholat gitu. Ya mungkin bisa. Baiklah, kita kunci ya pertanyaan-pertanyaan dari Ikhwan. Kalau mungkin dari Ikhwan ada yang mau bertanya, silahkan datang ke Bill Gates. Datang. Udah malam gitu kan. Dan ini pertanyaan terakhir dari Akhwat. Bang, kalau kita di bulan Ramadan nih, kan bernazar, misal khatam Al-Quran 10 kali nih. Tapi pas sudah selesai Ramadan, nazar kita nggak terrealisasikan. Nah, itu termasuk dosa enggak ya? Enggak ya. Kalau dia nggak mampu gitu, nggak terrealisasikan, karena nggak mampu, itu dia mengkodoknya di lain waktu, mungkin setelah Lebaran atau di bulan-bulan yang lain gitu. Nah, setelah itu nggak ada kafarahnya, nggak ada. Biasanya kan dalam nazar kalau nggak bisa mampu melakukan nazar itu dikasih hukumannya puasa 3 hari ya. Ya mungkin itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Yang ingin bertanya lagi dari Ikhwan, silakan datang ke sini. Timu bilhamdalah. Alhamdulillah. Bang, Kita lanjut ini doa kepada Ustaz. nanti kalau misalkan mau ikut kajian kitab Fathul Qarib ini, nanti kita buat di malam Selasa, hari Senin malam Selasa. Jadi kalau mengkaji lagi Fathul Qarib, ya, bisa datang di. Kita mengundang abang-abang kita nih, ya sesepuh. Banyak yang datang. Langsung kita tutup dengan doa kepada Ustaz Ihsan. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا حامدين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر اللهم صل على سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, hari ini kami hidup, wahai ya Allah. Suatu hari nanti, wahai ya Allah, mahu tak mahu, wahai ya Allah, siap tak siap, wahai ya Allah, kematian pasti akan datang menghampiri kami, ya Allah, dan Kau akan bangkitkan kami semula, wahai ya Allah. Wahai ya Allah, pada saat Kau bangkitkan kami semula, wahai ya Allah, tiada sehelai benang pun yang akan kami pakaikan, wahai Allah. Wahai Allah, pada saat Kau bangkitkan kami semula, wahai Allah, tiada sebutir nasi pun yang akan kami makan, wahai Allah. Wahai Allah, pada saat Kau bangkitkan kami semula, wahai Allah, tiada setitis air pun yang akan kami teguk, wahai Allah. Wahai Allah, pada saat itu, ya Allah, hanya rahmat naungan-Mu yang kami perlukan, ya Allah. Ya Allah, kami memohon, ya Allah, meminta padamu, ya Allah, Kau rahmatilah kami pada saat itu, ya Allah. Kau ridhalilah kami pada saat itu, ya Allah. Ya Allah, kami banyak berbuat kesalahan padamu, ya Allah. Banyak dosa yang telah kami lakukan padamu, ya Allah. Ya Allah, kalau tidak meminta kepadamu, ya Allah, kepada siapa lagi kami minta ampunan, ya Allah. Ya Allah, pandanglah setiap daripada kami ni, ya Allah. Pandang rahmat, kasih sayang, lemah lembut-Mu, ya Allah. Jangan Kau pandang kami, ya Allah, dengan pandangan murka-Mu, ya Allah. Ya Allah, Kau pandanglah kami, ya Allah.
pandang rahmat kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, kau jadikanlah kami ahli syurgamu ya Allah. Sesungguhnya kami tak dapat ya Allah menahan betapa panasnya api nerakamu ya Allah. Ya Allah, jangan kau matikan kami ya Allah dalam keadaan kau murka kepada kami ya Allah. Ya Allah, jangan kau matikan kami ya Allah dalam keadaan kau murka kepada kami ya Allah. Kami tak sanggup menahan betapa panasnya api nerakamu ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Kau jadikanlah kami ini hamba-hambamu ya Allah yang sentiasa taat akan perintahmu ya Allah. Jangan kau jadikan kami ini hamba-hambamu ya Allah yang jauh daripada segala perintahmu ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Ya Allah, bantu panjangkanlah umur kami ya Allah dalam kebaikan ya Allah. Jangan kau panjangkan umur kami dalam keburukan. Jangan kau panjangkan umur kami ya Allah dalam keadaan kami tidak taat padamu ya Allah. Ya Allah, kau sehatkanlah tubuh badan kami ini ya Allah. Ya Allah, kau ampuni dosa ibu dan bapa kami ya Allah. Betapa besarnya pengorbanan mereka untuk kami ya Allah. Ya Allah, kau gantikanlah pengorbanan yang mereka lakukan untuk kami dengan syurga firdausmu ya Allah. Hindarilah mereka daripada kepanasan api nerakamu ya Allah. Ya Allah, kau ampunilah seluruh dosa umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Pandanglah umatnya ya Allah, pandang rahmat kasih sayang lemah lembutmu ya Allah. Jangan kau pandang umatnya ya Allah, pandang murkamu ya Allah. Ya Allah, kau pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan ya Allah. Ya Allah, yang di dalam penuh dengan keberkahan ya Allah, yang di dalamnya penuh dengan ganjaran ya Allah. Kau sampaikanlah kami ke bulan tersebut ya Allah. Ya Allah, kau terima doa kami ya Allah dengan berkat syafaat baginda Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المحشر وصلى الله على سيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung acara. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengikuti, mungkin ada kajian-kajian lagi ntar, apakah ntar di Ramadan akan ada kajian-kajian lagi? Insya Allah ntar Sakarya, bulan Ramadan di Sakarya kita akan memakmurkan dengan kajian-kajian atau mungkin kegiatan-kegiatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.